Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdillah dengan NPM 2413925063 dari kelas A. Di sini saya akan membuat sebuah video algoritma pembentukan lingkaran yang dimana ini diterapkan algoritma pembentukan lingkaran menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan secara sembarang. Untuk titik koordinat awalnya yaitu x0 y0 dengan radius lingkaran R lebih dari 20 pixel. Untuk kode program, video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran, tabel interaksi, dan pemetaan titik koordinat membentuk lingkaran dalam grid. Contoh terlampir, gunakan sistem koordinat layar bukan sistem kartesius. Jelaskan juga perbandingan antara algoritma lingkaran Bresenham dengan midpoint. Oke, baik, di sini saya sudah membuat tabel lingkaran Bresenham dan tabel lingkaran midpoint. Nah, sini kita akan di tabel lingkaran Bresenham kita akan menentukan X, Y, dan D, dimana X dan Y tadi kita tentukan secara sembarang, dan untuk D nya kita akan menggunakan rumus 3 dikurang 2 dikali R. Langsung saja di sini saya akan menggunakan titik X nya yaitu 0 dan Y nya yaitu 7. Nah, untuk menentukan D nya kita menggunakan rumus ini 3 dikurang 2 dikali R, yang dimana R ini radius dan radiusnya yaitu kita menggunakan Y yaitu 7. Saja kita hitung 3 dari. Nah, di sini untuk D nya yaitu min 11. Selanjutnya yaitu jika D kurang dari 0 maka Y tetap. D sama dengan 4 kali X sama 6. X selalu increment. Untuk jika D lebih dari 0 maka Y min atau berkurang. D sama dengan D tambah 4, X kurang Y tambah 10. Nah, di sini untuk D nya yaitu kurang dari 0 maka kita akan menggunakan rumus ini, yang dimana X selalu increment yaitu 1, dan untuk maka ini kan di sini lebih dari kurang dari 0 maka Y nya tetap yaitu 7, dan untuk D nya yaitu kita hitung 4 dikali X, 4 X nya yaitu 1, X nya yaitu 1 ditambah 6. Nah, terus min 10, D nya yaitu min 11 ditambah min 11 yaitu min 1. Nah, di sini untuk D nya masih tetap kurang dari 0 maka kita tetap menggunakan ini yang yaitu 2, dan di sini Y nya tetap yaitu 7. Untuk ini selanjutnya kita tetap menggunakan rumus ini, D tambah 4X, dan hasilnya yaitu 13. Nah, kenapa bang ini 11 dan ininya berkurang? Nah, karena di sini D nya itu lebih dari 0 maka Y nya itu berkurang. Di sini 6, dan untuk X nya tetap increment. Nah, untuk rumusnya sendiri D tambah 4 X dikurang Y tambah 10. Mari kita coba buktikan. Kita coba hitung D tambah 4 dan X dikurang Y yaitu 3 dikurang 6 min 3 dikali 4 ditambah 10 yaitu min 2, dan di sini D nya yaitu 13 tambah 13. Nah, untuk hasilnya sendiri 11. Kita
Kenapa bang perhitungannya cuma sampai sini aja? Karena jika X lebih besar dari Y, maka perhitungannya diberhentikan atau nilainya itu ditukar. Jadi jika X ini lebih dari Y, maka untuk bawahnya itu nilainya ditukar. Jadi 4, 5, 4, 6, 3 dan seterusnya. Nah, untuk lingkarannya saya sudah buat ini. Nah, lingkarannya seperti ini, yang dimana kita 071727 071727. Nah, untuk 3645 54. Nah, cuma sampai sini saja, tidak seperempat lingkaran. Nah, untuk membuat seperempat lingkaran, maka nilainya itu harus dirubah atau dibalik. Jadi ini yaitu 54, 45, 54, 45, 54, 63, 7, 2, 1 dan 7. Untuk lingkaran yang di bawahnya yaitu kita menggunakan X min Y, dan untuk sebelah sini kita menggunakan min X min Y, dan untuk sebelah sini min X dan Y. Oke, untuk selanjutnya yaitu lingkaran midpoint. Di sini saya sudah menghitung semuanya, dan untuk lingkarannya juga sudah saya buat. Mari kita coba buktikan terlebih dahulu. Kita sampai sini aja dulu. Oke, kita klik dulu. Nah, dimana kita X-nya yaitu tetap menggunakan 0 dan 7. Dan di sini untuk mencari P-nya yaitu jika P1 dikurang radius. Jika P kurang dari 0, maka Y tetap P plus 2 kali tambah 1 kali X. Jika P lebih besar dari 0, maka Y min atau berkurang. P sama dengan P tambah 2 kali X kurang Y tambah 1. Nah, di sini menunjukkan P-nya 1 dikurang radius yaitu 1 dikurang 7 yaitu min 6. Selanjutnya yaitu ini X-nya tetap min. Nah, untuk min 7, jika P kurang dari 0, maka Y tetap 7. Menghitung ini yaitu P 2 dikali X 2 dikali X 2 kali 1 ditambah 3. Untuk P nya sendiri min 6 ditambah min 6, jadi hasilnya min 3 ya guys ya, min 3 ya. Untuk selanjutnya ini tetap increment 2, dan untuk nilainya Y nya yaitu tetap sama 7, dan ini hasilnya yaitu 2. Kenapa bang ini hasilnya tetap sama 2? Mari kita coba buktikan. Karena
2p ini tadi positif atau lebih dari 0, maka y nya berkurang, yaitu 6, dan ini x nya tetap implement. Mari kita coba buktikan. Untuk x kurang 3 yaitu 3 ditambah 1. Nah, itu hasilnya sendiri 2. Nah, untuk nilai ininya tetap sama. Jika x nya lebih dari y, maka nilainya ditukar 4 ke 5, 3, 7 ke 2, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu dimana 0 ke 7, 1 ke 7, 2 ke 7, 0 ke 7, 1 ke 7, 2 7, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini juga tetap masih sama, yaitu x min y, x min y, min x min y, min x min y, dan yang ini juga x min x min y. Min x min y. Nah, seperti ini. Oke, untuk jadi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu terapan algoritma pembentuk lingkaran menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yang dimana kita menggunakan HTML. Untuk judulnya sendiri saya memberi tugas grafika komputer lingkaran A14. Untuk kanvas border 1 pixel, untuk warnanya yaitu hitam. Nah, untuk head 1 kita melakukan align center dengan tugas membuat lingkaran berseham dan midpoint. Untuk bodinya yaitu kita membuat 2 kanvas. Yang pertama yaitu dengan ID kanvasku, dan yang kedua yaitu ID midpoint. Untuk width dan height-nya yaitu sama, kita menggunakan 300. Selanjutnya yaitu let canvas dokumen get element by ID kanvasku, memanggil kanvasku ini. Untuk CTX canvas get kontak 2 dimensi. Jadi selanjutnya yaitu function titik, yang dimana terdapat x dan y dan warna. Untuk CTX fill stylenya warna, kita menggunakan warna default yaitu hitam sepertinya. Untuk CTX fill right x y 1 pixel, sini kita menggunakan 1 pixel bisa. Untuk function link brace x, terdapat x0, y0, r radius, dan warna. Untuk d nya sendiri yaitu 3 dikurang 2 dikali r atau radius, dimana x nya sama dengan 0, y nya sama dengan radius. Sini y nya kita menggunakan radius. Untuk brace up function gambar titik simetris x dan y, titik x0 tambah y, y0 tambah y, dan warna, dan seterusnya. Untuk gambar titik simetris x dan y, kita menggunakan pengulangan while, yang dimana jika x kurang dari y, maka di sini x-nya increment atau bertambah. Untuk jika d kurang dari 0, maka d sama dengan d tambah 4 kali x tambah 6. Jika d nya itu
itu lebih dari 0, maka Y nya berkurang atau min-min. D sama dengan D tambah 4 kali X kurang Y tambah 10. Gambar titik simetris X dan Y. Untuk function berikutnya yaitu membuat gambar yang dimana CTX filrect 0, canvas width dan canvas height. Di sini X0 nya kita menggunakan maka X dan Y0 nya kita menggunakan Y teksnya. Untuk R nya di sini kita menggunakan rad. Untuk warnanya tetap sama yaitu warna Inggris X0, Y0, F dan O0. Untuk midpoint di sini kita dokumen elemen by midpoint. Untuk cetak midpointnya midpoint kontak 2 dimensi juga. Untuk draw midpoint 150, 150 dan 100. Ini 100. Radiusnya 100. Function draw midpoint X0, Y0 dan R. Lihat dimana X sama dengan R, Y sama dengan 0 dan D min 1. D sama dengan 1 dikurang radius. Di sini perbedaan midpoint dengan Bresenham yaitu di sini midpoint Y-nya sama dengan 0 dan untuk Bresenham yaitu tadi menggunakan Y-nya itu sama dengan radius. Nah, untuk while X lebih dari atau sama dengan Y kita menggunakan penjualan X0 tambah Y tambah X, Y0 tambah Y 1 1. Untuk Y-nya di sini Y-nya increment, dimana sebelumnya tadi yang increment itu di Bresenham yaitu X, nilai X-nya. Nah, untuk midpoint sendiri yang increment yaitu Y-nya. Jika D lebih besar dari 0 maka X-nya yang berkurang. Untuk D tambah atau sama dengan 2 kali Y kurang dari 0, Y kurang dari X tambah 5. Jika D-nya kurang dari 0 maka D atau sama dengan 2 dikali Y tambah 3. Sini kita menggunakan tombol X0 dimana ini kita tetap menggunakan X yang teks dan size nya 2. Untuk Y0 nya kita menggunakan Y dan size nya juga sama. Untuk radius kita menggunakan rad, teks, size 2 dan untuk warna kita tetap menggunakan warna. Contoh kita ingin menggunakan warna red atau blue. Sini kita klik proses untuk membuat lingkaran. Nah, perbedaan Bresenham dan midpoint tadi, untuk Bresenham ini kita bisa buat secara manual, sedangkan yang midpoint ini sudah otomatis yaitu 150 dan 100 untuk radiusnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini tugas membuat lingkaran Bresenham dan midpoint. Nah, ini yaitu lingkaran midpoint tadi yang kita sudah buat di dalam program, dan untuk Bresenham kita bisa mengisi lewat sini 150 dan untuk radiusnya kita menggunakan 80. Kita kasih warna blue. Kita proses. Nah, di sini lingkaran Bresenham dan midpoint. Kenapa, Bang? Lingkaran Bresenham lebih kecil daripada midpoint karena midpoint tadi kita menggunakan radiusnya yaitu 100 dan sedangkan yang Bresenham kita menggunakan radius 80. Coba kita ganti menjadi 100. Nah, maka lingkarannya akan ukurannya sama seperti yang midpoint. Baik, selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu jelaskan juga perbedaan antara algoritma lingkaran Bresenham dengan midpoint. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara lingkaran Bresenham dan midpoint. Bresenham menggunakan perhitungan sederhana, penjumlahan dan pengurangan untuk memilih piksel terdekat, sedangkan midpoint menggunakan fungsi keputusan untuk menentukan apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Keduanya cepat, tetapi Bresenham lebih sederhana karena hanya memakai perhitungan piksel. Untuk midpoint lebih akurat dalam menentukan posisi piksel, sedangkan Bresenham bisa menghasilkan lingkaran yang lebih patah-patah, dan untuk midpoint hasilnya lebih bagus. Sedangkan midpoint hasilnya lebih bagus. Oke, segitu saja hasil video pembuatan lingkaran Bresenham dan midpoint dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.